selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ristiani dengan NIM 2230 2020 4041. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah kriminologi dengan judul Teori Konflik Sosial dalam Kriminologi. Materi ini membahas berbagai teori konflik sosial dalam kriminologi yang menjelaskan kejahatan sebagai hasil dari ketidaksetaraan dan konflik dalam masyarakat. Yang pertama itu ada kriminologi radikal. Kejahatan terjadi akibat aktivitas sistem sosial yang tidak adil, yang hanya menguntungkan kelompok yang kaya dan mengabaikan kelompok yang miskin. Ada dua cabang kriminologi itu. Yang pertama itu ada marxisme struktural. Hukum digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dalam kelas penguasa. Dan yang kedua itu ada marxisme instrumental. Hukum sebagai alat untuk mengendalikan kelompok miskin dan menjaga kekuasaan. Dan yang kedua itu kriminologi kritis. Fokusnya menjelaskan bagaimana hukum digunakan dalam masyarakat dan bagaimana norma mempengaruhi perilaku. Ketiga itu kriminologi realistis. Kejahatan jalanan, rasa takut terhadap kejahatan dan menjadi korban. Adapun tujuannya itu mencapai masyarakat yang adil dan tertib melalui penekanan pada keadilan sosial. Yang keempat, kriminologi feminis. Fokusnya itu pengaruh gender dalam kejahatan dan sistem peradilan. Ada feminisme liberal, peran gender sebagai sumber utama penindasan wanita. Feminisme radikal, dominasi pria atau patriarki sebagai sebab utama dari penindasan wanita itu sendiri. Kemudian feminisme marxis. Feminisme marxis itu ada penindasan wanita akibat dari pekerjaan bawah dalam masyarakat kapitalis. Dan yang seterusnya itu feminisme pasca modern, menentang penindasan wanita dan mempertanyakan norma-norma sosial yang tidak adil di dalam masyarakat. Dan yang kelima, kriminologi pasca modern. Fokusnya itu perubahan dalam kejahatan dan penggunaan teknologi yang ada sekarang ini. Sebagai pandangannya itu ada kejahatan sebagai konflik manusia yang kompleks, tidak hanya sebagai kategori tunggal. Dan yang keenam itu ada kriminologi perdamaian. Tujuannya itu mengurangi kejahatan untuk menciptakan kedamaian antara warga dan lembaga peradilan. Dan strateginya itu kebijakan sosial, pendidikan, teori kejahatan yang masuk akal, dan penegakan hak asasi manusia. Dan yang ketujuh, teori konflik menurut waktu sosial. Pandangan kejahatan sebagai peristiwa dinamis yang terjadi dalam waktu sosial. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya itu perubahan dan peradaban dalam norma sosial yang mempengaruhi konflik dan kejahatan. Dan yang kedelapan ada kriminologi narapidana. Fokus utamanya itu ada fokus perspektif dan pengalaman narapidana dalam sistem peradilan. Nah, tujuannya itu ada membangun pemahaman yang lebih komprehensif tentang kejahatan dan sistem peradilan dari sudut pandang narapidana itu sendiri. Kemudian ada contoh kasusnya itu ada Jose Gonzalez, kasus membawa imigran gelap, memperlihatkan konflik antara keinginan untuk membantu dengan aturan hukum. Kemudian ada
Kesimpulannya ini, teori-teori konflik sosial dalam kriminologi memberikan pemahaman yang lebih luas tentang kejahatan sosial, bukan hanya sebagai tindakan individu, tetapi juga sebagai hasil dari sistem sosial yang tidak adil bagi masyarakat, bahkan bagi wanita itu sendiri. Kemudian ada ketidaksetaraan gender. Ketidaksetaraan gender di sini bukan hanya wanita yang dapat mengalami kekerasan seksual, bahkan laki-laki pun ada juga yang mengalami kekerasan seksual. Dan yang terakhir itu, dan konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, konflik yang terjadi di dalam masyarakat ini beragam. Contohnya kasus pencurian dan bahkan kasus-kasus yang lain yang tidak diak karena hukum, bahkan itu masuk dalam kategori perbuatan yang dapat melanggar hukum dan dapat dilakukan proses pidana. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Atas perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih.